Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, mitra-mitra dimanapun Anda berada. Semoga tetap sehat, semoga tetap semangat. Kali ini tema yang akan saya bawakan yaitu tentang kopi. Ya, kita tahu bahwa kopi sekarang mulai banyak diminati, ya. Hampir di kota-kota besar per kilometer mungkin ada kafe-kafe ya. Jadi banyak peminat minum kopi, bapak-bapak, tapi sekarang ibu-ibu pun juga sudah mulai banyak minum kopi. Ya, nah baik kita mulai materi kopi pada kali ini. Ya, kopi. Ya, kita tahu kopi. Tapi sebelum saya menyampaikan kopi, ada baiknya saya menyampaikan saya adalah Adi Nugroho yang banyak mengawal untuk produk-produk agro di PT Natural Nusantara, ya, terutama di bidang perkebunan dan pertanian. Nah, kopi manfaatnya cukup banyak, ya, bagi mereka yang memiliki tekanan darah rendah, rata-rata sering minum kopi di pagi hari untuk membantu supaya semangat, ya, dan juga kadang-kadang meredakan sakit kepala. Dan manfaat-manfaat kopi yang lainnya, ya, bisa mencegah depresi, memperlancar diet, bahkan mencegah penyakit jantung, ya. Nah, negara penghasil kopi ini ada sekitar 10, ya, bahkan sekarang mulai bertambah. Namun Indonesia sekarang ada di posisi 4 dunia, ya, setelah Brasil, Vietnam maupun Kolombia, ya. Nah, produksinya pun cukup lumayan besar. Kita dapatkan data ini di tahun 2019, ya, kurang lebih sekitar 639.000 ton per tahun, ya, atau sekitar 8% dari produksi kopi dunia. Ya, kemudian daerah-daerah penghasil kopi di Indonesia ada beberapa, ya, ada tersebar di daerah Sumatera, ada sebagian Jawa, ya. Kemudian kalau kita rinci lebih lanjut, ya, banyak di Sumatera, ada Sumatera Selatan, ada Lampung, ada Sumatera Utara, Bengkulu, Aceh, Sulawesi Selatan satu, dan Jawa Timur satu. Ini yang agak besar-besar ya. 7 provinsi dengan produksi kopi terbesar ya di Indonesia. Nah, untuk kepemilikannya lebih banyak dikuasai oleh perkebunan rakyat, yaitu 95%-nya lebih. Sementara perkebunan negara maupun perkebunan swasta hanya berbagi 2,1% saja. Ya, jadi lebih banyak perkebunan kopi rakyat. Di Indonesia ada beberapa kopi yang lebih dikenal barangkali ada dua, yaitu kopi Robusta dan kopi Arabica. Dan ini adalah sebagian datanya lebih banyak ditanam pada tanaman kopi Robusta ya. Ini terbanyak ada di Sumatera Selatan, sementara kopi Arabica terbanyak ada di Sumatera Utara. Ya, di Indonesia dikenal ada 3 jenis kopi, yaitu Robusta, Arabica, dan Liberica. Ya, kita membahas yang paling banyak di Indonesia yaitu Robusta dan Arabica. Nah, Robusta dan Arabica ini ada perbedaan. Yang Arabica ini daerah asalnya adalah Ethiopia, tumbuhnya 7 sampai 9 bulan dengan rasa manis dan soft ya, kafeinnya 0,8 sampai 1,5, dan ini ditanam di ketinggian 800 hingga 2.200 meter ya. Kemudian untuk kopi Robusta ini ada di bawah ya, di daerah asalnya yaitu Kongo dengan masa tumbuhnya agak lebih lama, 9 sampai 11 bulan. Kemudian rasanya kuat dan tajam ya. Kemudian kafeinnya ini cukup agak tinggi sehingga sedikit asam biasanya, 1,7 hingga 3,5 ya. Dan ini ditanam di ketinggian 0 sampai 900 meter. Ya. Ini perbedaannya. Yang lain lagi ya adalah rasanya sedikit berbeda, rasa dan aromanya ya. Kalau Arabica ini cenderung floral, kemudian kalau Robusta ini lebih earthy dan nutty ya. Cara tanamnya nanti sedikit berbeda, bentuknya bijinya juga berbeda, yaitu yang satu oval, yang satu lebih bundar ya. Robusta ini agak lebih bundar, dan harganya juga berbeda ya.
Harganya lebih mahal, sedikit lebih mahal di Arabica, dan Robusta dihargai agak sedikit lebih murah. Ya. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, ini pembibitannya. Saya katakan tadi ada perbedaan ya, utamanya mulai dari pembenihan sejak awal. Kopi Arabica itu ditanam dengan bijinya, ya, ditanam dengan bijinya. Jadi membuat bedengan terlebih dahulu, kemudian bedengannya setelah siap, kemudian biji ditata dengan sedemikian rupa, kemudian disiram menggunakan gembor. Nah, kemudian setelah itu disungkup, ya, ditutup dengan plastik, disungkup, kemudian disiram setiap hari, ya, sampai nanti stadium kepelan dipindah ke polybag. Kemudian untuk kopi robusta, ya, kopi robusta ini kita gunakan dengan menggunakan batang bawah entres dan batang bawah, pakai batang bawah dan pakai batang atas. Jadi disiapkan dulu batang atasnya dan disiapkan dulu batang bawahnya, ya, batang bawahnya, kemudian batang atasnya biasanya pakai BP 308 atau sekelas dengan itu, ya. Nah, caranya juga diruncingkan kemudian diikat dengan tali rafia ataupun plastik. Nah, pemberian produk nasanya tentu saja berbeda, tetapi bisa dicampurkan pada media tanam sebelum biji kopi ditanam atau steknya itu ditanam. Jadi pada medianya dicampurkan yaitu Supernasa atau granul Organindo, ya, ditambah nanti dengan Natural Glio, ya. Ini secukupnya saja sesuai dengan media yang akan digunakan. Jadi kira-kira kalau kita menggunakan kurang lebih sekitar ya antara 200 kilo ataupun 300 kilo media, bisa kita tambahkan satu botol Supernasa yang 250 gram, atau Organindo bisa kita tambahkan sekitar setengahnya saja, kita campurkan. Kemudian glionya kita bisa campurkan satu kotak, ya, satu kotak untuk dicampurkan supaya apa? Supaya mencegah anti jamur, karena tanaman masih yang berbatang lunak, masih pendek, masih muda, biasanya serangan jamurnya cukup berat, dan kalau sudah terserang biasanya mati. Jadi disayangkan supaya kita bisa mencegah jamur sejak dari awal. Kemudian biasanya stek yang bisa digunakan itu bisa sekitar kurang lebih 5-9 bulan. Jadi bisa digunakan sebagai stek batang bawah. Ini disiapkan sebelum kita mulai penanaman di lahan. Jadi 1 tahun sebelumnya kita sudah mulai menanam stek untuk bagian bawahnya. Sedangkan bibit nanti di polybag yang bisa disiapkan ke pindah ke lahan rata-rata setelah 1 tahun, ya, atau kurang lebih sekitar 8-12 bulan, ya, baru kita bisa pindahkan, baik itu untuk yang dari biji ataupun yang nanti dari stek. Jadi Arabica maupun Robusta akan pindah ke lahan rata-rata di usia 8-12 bulan. Kemudian sebelum pindah ke tanaman naungan, ya, sembari kita mempersiapkan entres atau sembari kita mempersiapkan penanaman di polybagnya, ya, kalau kita mulai menanam sendiri, kalau tidak beli, maka tentu saja kita tanam tanaman penaungnya terlebih dahulu, ya, karena ini fungsinya adalah menaungi, dan tanaman kopi tidak terkena sinar matahari secara langsung. Maka kita tanam, yaitu bisa kita tanam ada lamtoro, ada tanaman dadap ataupun tanaman sengon, ya. Kemudian tanaman-tanaman penaung yang sementara ini bisa seperti apaan, ya. Kemudian daun duduk, kemudian ada lamtoro, ada oro-oro, kacang babi ataupun semai akasia, ya. Akasia filosa yang kita gunakan di situ. Jadi ini untuk penaung sementara, artinya sementara, ya, nanti akan diganti ataupun mungkin akan ditanami yang tanaman penaung yang nanti penaung tetapnya, sambil menunggu penaung tanaman tetapnya, ya. Nah, jarak tanam teman-teman semua, mitra-mitra semua, jarak tanam Arabica dan Robusta hampir sama, ya, hampir sama dengan jarak 2 kali 5 meter dan kali 2,5, ya, 2,5 meter kali 2,5 meter. Sedangkan Robusta bisa agak lebih berjarak lagi, 2,75 sampai 2,75 meter atau sekitar kurang lebih 1.600-an pohonnya per hektar, ya, kurang lebih seperti itu. Tanaman kopi ini memang unik, ya, selain diambil buahnya, tetapi ini juga tanaman yang sering juga digunakan sebagai tanaman untuk
menjaga tanah kita tidak longsor ya, daerah-daerah yang sering longsor, sering terjadi longsor, maka sering juga ditanami tanaman-tanaman kopi beserta penaungnya ya, untuk menjaga supaya tidak mudah longsor. Kemudian pupuk dan pemupukan. Pada pemberian unsur hara pada pemupukan pertama itu dilakukan 1 bulan setelah tanam dengan pupuk tunggal. Ya, dosis yang kita berikan itu adalah kurang lebih 25 gram urea, 25 gram SP36, dan 20 gram KCl. Serta tambahkan sedikit supernasa 30 gram. Ya, jadi ini dijadikan satu, dimasukkan, ditanam di dekat perakaran ya. Ya, berjarak kurang lebih antara 10 sampai 15 cm ya, kurang lebih. Kemudian 6 bulan berikutnya diberi lagi pupuk yang sama dengan dosis yang sama ya. Ini pemupukan yang pemberian yang pertama kali dilakukan. Nah, untuk pemberian yang selanjutnya maka bisa kita baca pada tabel ya. Untuk umur 1, 2, 3, 4, 5 sampai 4 tahun ya, ada dibaca di tabel, kemudian 5 sampai 10 kurang lebih sama, dan di atas 10. Di atas 10 tahun maka pemupukannya kurang lebih sama ya. Ini awal musim hujan dan akhir musim hujan, jadi ya agak sedikit lebih mirip ya, kurang lebih kita pemberiannya pupuk itu. Jadi kita berikan 2 kali, di awal musim hujan dan di akhir musim hujan. Ini gram per tahun ya. Kemudian teknologi yang kita gunakan pada umur 1 tahun ya, kita bisa menggunakan dengan Supernasa 25 gram atau granul ya, atau itu pilihan ya, Supernasa 25 gram atau granul 150 gram ya. Kemudian ditambahkan juga karena masih tanaman baru, maka bisa dicampurkan juga dengan menggunakan Glio 5 sampai 7 gram per kali tabur, bisa dicampurkan dengan Supernasa atau granul, atau ditambahkan dengan pupuk makro yang tadi. Jadi dicampurkan kemudian ditaburkan bersama-sama. Kemudian dimasukkan ke dalam tanah. Pada umur 2 tahun maka kita bisa ganti Supernasa tadi atau granul tadi dengan menggunakan power 25 gram ya. Andai kata daerahnya masih daerah hujan atau banyak hujan, atau mungkin bahan organiknya masih banyak, maka jangan segan-segan tambahkan juga Glio 5 sampai 7 gramnya per taburnya ya, ditambahkan, ditaburkan, atau mungkin dimasukkan ke dalam tanah. Nah, setelah 2 tahun maka di atas 3 tahun pemberian powernya kita tambah kurang lebih sekitar 30 gram. Dan andai kata masih banyak serangan jamur, dan untuk mencegah serangan jamur bisa kita tambahkan lagi Glio 5 sampai 7 gram per tabur ya, per kali tabur, untuk per kali tanam. Ya, ini untuk di bagian bawah ya, mitra-mitra, sahabat-sahabat semua, ini untuk di bagian bawah. Untuk di bagian atasnya ya, umur 1 tahun bisa kita semprotkan dengan POC Nasa ya, serta hormonik. Ini biasanya kita gabungkan jadi satu ya. Kita semprotkan dengan 1 sampai 3 tutup ya. Kemudian tergantung tangkinya ya. Tergantung tangkinya, ini adalah standar tangkinya rata-rata sekitar 12 hingga 15 liter air. Ya, 2 sampai 3 tutup per liter air ditambah 1 tutup hormonik pada tahun pertama. Kemudian ya, yang di bawah kita tahun kedua, maka dosis POC bisa kita tambahkan sekitar 1 tutup, dan hormoniknya bisa kita tambahkan 1 tutup. Di atas 3 tahun kita berikan 4 tutup ya, 4 tutup sampai tambah 2 tutup hormoniknya ya. Kalau BSA, ini BSA menyesuaikan dosis yang sudah disarankan dari BSA ya. Jadi kalau kita nggak menggunakan POC Nasa ataupun hormoniknya, kita bisa menggunakan BSA plus hormonik ya. Kita BSA plus hormonik, kita tinggal tambahkan sesuai dengan saran dari dosis BSA. Kemudian free top ini bisa kita semprotkan ya. Ini kita tuliskan ada bareng bersamaan dengan power. Jadi masuknya di usia di atas 3 tahun atau mungkin di atas 2 tahun ya. 2 tahun atau 3 tahun masuknya di situ. Ini kolomnya belum pas ya. Jadi free top ini kita semprotkan di 2 tahun seperti kita menggunakan sebagai pengganti power. Jadi power itu akan masuk di 2 tahun ya, kemudian masuk di 3 tahun. Nah, untuk penggunaan free top sama, jadi penggunaannya di 2 tahun dan di atas 3 tahun. Jadi ini mohon direvisi ya. Ini ada
ditulis pada umur tanaman di 1 tahun, maka sebaiknya kita semprotkan di umur 2 tahun ke atas. Kemudian glio, tadi glio di bagian bawah, jadi ini untuk membantu perakaran, sementara glio untuk menjaga karat daun dari sejak awal bisa kita semprotkan, ya kita semprotkan, namun terlebih dahulu perlu dilakukan dengan penyaringan. Jadi kita ambil 1 sendok glio, ya 1 sendok makan glio dicampur dengan air kurang lebih 5 liter, kemudian kita saring, airnya kita masukkan ke dalam tangki, ya. Airnya kita masukkan ke dalam tangki, tinggal kita tambahkan Peosinasa sama hormoniknya, kemudian kita cukupkan airnya, ya baru kita semprotkan. Kalau serangan hamanya juga makin banyak atau mungkin di daerah sekitar juga banyak penggerek kopinya, maka bisa kita tambahkan langsung 1 sendok makan BVR, ya. Ini ada beberapa kesaksian yang menggunakan BVR saja cukup membantu menjaga serangan penggerek buah kopi, di mana penggerek buah kopi ini hamanya menggerek buah kopi sehingga kopinya berlubang, jadi kok cita rasanya juga menurun, ya. Nah, ada beberapa yang catatan di sini yang perlu kita sampaikan. Ada pupuk yang ditebar bersama pupuk makro atau dikocorkan bersama dengan air. Jadi kalau dikocorkan berarti ditambah dengan air, kita siramkan. Ataupun ditebarkan bersama pupuk makro, jadi Supernasa atau Power Nutrisi tadi bisa dicampurkan dengan pupuk makro dan ditebarkan. Kemudian ada juga yang disemprotkan ke daun, jadi saya sampaikan sekali lagi, dosis BSA sesuai dengan takaran ataupun anjuran yang ada di kemasannya, kemudian tinggal tambahkan 1 tutup hormonik, kita semprotkan. Untuk glio dan BVR ini menjaga jamur dan hama biji kopi atau penggerek biji kopi. Jadi bisa kita semprotkan untuk dari sejak awal. Kalau kita taburkan di bawah berarti untuk menjaga serangan akar pada tanaman-tanaman yang masih muda. Kalau kita lakukan penyemprotan berarti kita untuk menjaga ya penyakit karat daun yang biasanya menyerang pada tanaman kopi atau penyakit utama pada tanaman kopi yaitu karat daun. Nah, kebutuhan untuk 1 hektarnya ini kurang lebih Supernasanya 6-9 kilo atau kalau kita menggunakan dengan granul 5-7 sak. Kalau kita umur di atas 2 tahun ke atas ya kita bisa menggunakan Power Nutrisi 6-9 kilo. Sementara Peosinasa ataupun hormoniknya yang disemprotkan ya dengan dosis yang seperti itu kurang lebih kita memerlukan Peosinasanya 20 botol yang ukuran 500 ml, hormoniknya 25 botol yang ukuran 100 ml. Kemudian kalau kita rutin menggunakan glio dan BVR-nya maka kebutuhannya dalam 1 hektar adalah 12 kotak glio dan 12 kotak BVR. Nah, kalau untuk ukuran kecil, yaitu kurang lebih sekitar 100 pohon, maka kalau kita butuhkan kebutuhannya tadi, Supernasa memerlukan 2,5 kilo sampai 3 kilo atau 1 kotak Supernasa. Atau kalau kita menggunakan dengan granul Organindo, ini membutuhkan 1-2 sak. Kemudian Power Nutrisi untuk usia di atas 2 tahun, kita bisa menggunakan Power 3 kilo. Ya. Dosisnya sama seperti yang tadi di 1 hektar. Kemudian Peosinasa, ini kita memerlukan 1 botol yang 500 ml dan hormoniknya 2 botol yang 100 ml dengan dosis yang tadi saya sampaikan. Kemudian untuk glionya sekitar 2 kotak, untuk BVR-nya juga sekitar kurang lebih 2 kotak. Jadi BVR dan glio ini bisa dicampurkan bareng dengan Peosinasa maupun hormonik dalam 1 kali semprot saja bisa. Nah, umumnya umur kopi belajar berbuah itu pada tanaman robusta ini di usia 2,5-3 tahun. Maka tadi saya sampaikan penggunaan power bisa di atas 2 tahun ke atas sudah bisa kita menggunakan dengan Power Nutrisi atau penggantinya adalah Fruitop yang disemprotkan di atas ya. Kemudian untuk Arabica ini di usia 3-4 tahun ya. Ini agak lebih lama. Jadi di ketinggian lebih tinggi usianya bertambah kurang lebih sekitar mundur 1 tahun untuk tanaman kopi mulai belajar berbuah. Nah, waktu kuncup biji kopi sampai biji kopi matang itu rata-rata kopi robusta memerlukan waktu 8-11 bulan ya. Sementara kopi Arabica 6-8 bulan ya. Agak berbeda. Ya, jadi penyemprotan tadi itu dilakukan kurang lebih di bawah tanaman sebelum berbunga.
ya sebelum berbunga. Jadi kalau sudah berbunga sebaiknya tanaman tidak dilakukan penyemprotan karena dikhawatirkan semprotan tadi akan merusak bunga-bunga kopi atau penyerbukan kopi yang secara alami yang dilakukan oleh serangga. Nah, kemudian mitra-mitra sahabat-sahabat, kita lakukan pemanenan yaitu biasanya terjadi di sekitar bulan Mei. Ya, di sekitar bulan Mei ini hampir bersamaan antara Mei sampai Juni dan biasanya berlangsung sampai kurang lebih 4 bulan dan berakhir di Agustus ataupun September, ya. Jadi kalau dia akan metik, bakal dipetik yang merah-merah saja, ya. Ada yang dipetik merah-merah saja dan akan diambil setiap 10 hingga 14 hari sekali. Jadi kita hanya memetik buah yang merah saja, ya, tidak ambil yang merah saja. Maka proses pemanennya akan memakan waktu sekitar 4 bulan. Nah, setelah dipetik tentu saja kita akan melakukan pengelolaan pasca panen, ya. Ini ada beberapa cara yang digunakan yang tergantung daripada air yang digunakan. Ada cara yang kering, ada cara yang basah. Cara yang kering pun ada dua cara, yaitu pecah buah dan tanpa pecah buah. Sementara yang basah ada dua cara juga, yaitu giling kering dan giling basah. Ini nanti kalau akan ada waktunya akan kami sampaikan di lain waktu, ya. Kita banyak untuk di pemupukan terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan di sini, yaitu buah yang dipetik. Rata-rata yang dipetik adalah merah tua. Tapi juga ada yang hijau ini kami sarankan untuk tidak dipetik, ataupun kuning kemerahan juga belum dipetik. Karena apa? Karena kita nanti kalau kita petik, maka panen yang berikutnya rata-rata atau kecenderungannya memiliki panen yang lebih sedikit, ya. Ini juga berlaku untuk tanaman buah yang lainnya, ya, misalnya mangga ataupun yang lainnya. Biasanya kalau dipetik masih terlalu muda, maka musim panen yang berikutnya biasanya turun, ya. Maka kami sarankan yang diambil untuk tanaman kopi ini adalah merah penuh atau merah tua. Kemudian setelah dipanen, ya tentu saja langkah berikutnya kita melakukan pemangkasan. Ada banyak pemangkasan yang dilakukan pada tanaman kopi. Tetapi 4 tahap tanaman kopi yang paling sering, ya, itu adalah pemangkasan bentuk tajuk, pemangkasan pemeliharaan, pemangkasan cabang primer, dan pemangkasan peremajaan. Dan yang paling biasanya begitu setelah selesai dipanen, tentu saja dilakukan setelah 2 atau 3 bulan panen, kadang-kadang sampai hanya 1 bulan panen, ya, setelah panen di bulan Desember sampai Januari tadi, ya. Ya, itu segera banyak petani yang segera menyeleksi panen seleksi, memilih cabang yang nanti akan dipelihara pada musim yang berikutnya dan kemudian mengikuti pola pangkas selanjutnya. Jadi dipilih terlebih dahulu cabangnya, baru kemudian dilakukan pola pemangkasan, ya. Nah, ini pemupukannya maka akan mengikuti sesuai dengan saran yang seperti 1 tahun yang tadi, di awal pemupukan kita mengulangi lagi pada awal musim hujan dan akhir musim hujan. Nah, sahabat-sahabat, teman-teman semua, ada hama utama pada tanaman kopi dan ada penyakit utama pada tanaman kopi. Yang pertama adalah Spetanus hampei, yaitu penggerek buah biji kopi, seperti dalam foto ini, ya, penggerek biji kopi, dan penyakit karat daun, ya, penyakit karat daun yang disebabkan Hemilia vastatrik, ya. Jadi Glio dan BVR ini nanti akan membantu mencegah jamur ataupun hama yang biasanya menyerang pada tanaman-tanaman kopi dan biji-biji kopi. Jadi membantu untuk upayanya meningkatkan produktivitas dengan mengurangi serangan penyakit dan serangan hama, ya. Karena ini cukup mengurangi hasil, ya, terutama hama kopi, hama penggerek buah kopi ini sangat mengurangi hasil dan sangat mengurangi cita rasa, karena kalau sudah kepetik dan kemudian terambil biasanya kopinya jadi remah dan kalau tergiling rasanya menjadi cita rasanya berkurang. Nah, ini ada beberapa kesaksian teman-teman semua, mitra-mitra semua. Ini adalah Pak Sufianto dan Pak Zubair yang ada di Aceh Tengah, ada seluas kurang lebih 2 hektar. Kalau sebelum dia pakai BVR, ini hanya memakai BVR saja.
ya. Ini mereka mendapatkan 20 hingga 25 kaleng, ya. Sementara setelah menggunakan BVR, ya, dengan luas yang sama, ini hampir 2 kali lipatnya atau 50 kaleng. Dan harganya meningkat, ya, bertambah karena kualitasnya bagus. Kemudian penggerek buah, ulat dan belalangnya hilang. Jadi kalau yang pertama adalah hamanya banyak, kemudian setelah pakai BVR, penggerek buah, ulat dan belalangnya menjadi hilang. Dan ini dosisnya adalah 1 sendok teh per tangki sore hari. Ya, ini di Aceh Tengah. Kemudian di Sulawesi Selatan, Pak Thomas Tandi, ya, ini kopinya jenisnya Arabica. Ya, ini dengan menggunakan VOC NASA dan hormonik, ya. Waktu itu menggunakan VOC NASA dan hormonik. Ya, disemprotkan dengan dosis 31 tutup 31 tutup, 3 tutup NASA, 1 tutup hormonik dalam tangki 14 liter di bawah daun disemprotkan. Perbandingannya adalah yang tidak pakai NASA rantingnya kering dan keras, hasilnya 4 karung. Sementara yang pakai NASA batangnya segar, daunnya lebat, bunganya muncul lebih cepat, hama penggereknya berkurang, dan diprediksi hasilnya 7 karung atau 700 liter. Jadi bertambah kurang lebih 3 karung, ya, kurang lebih sekitar 150-an. Ya, ya, ini ada di Sulawesi Selatan. Kemudian Pak Misri di Temanggung, Jawa Tengah, ya, ini Robusta. Yang sebelum pakai NASA dia hanya menggunakan urea, setelah pakai tambah dengan NASA, pakai POC NASA, hormonik dan super NASA, ya. Daunnya yang tidak pakai NASA tidak sehat, buahnya sedikit, serangan jamur upas. Nah, ini. Kemudian produksinya kurang lebih sekitar 20 kuintal basah atau 5 kuintal kopi kering, ya. Kemudian setelah pakai NASA, daunnya sehat, hijau, tebal, mengkilat, buahnya banyak, serangan HPT-nya menurun, jamur upasnya hampir tidak ada. Dan taksiran produksinya kurang lebih sekitar 30 kuintal, artinya bertambah 10 kuintal dengan tambahan kurang lebih 2,5 kuintal kopi kering. Jadi tambahan keuntungannya kurang lebih sekitar ya 4 juta, ya, kurang lebih, ya. Luar biasa. Kemudian Pak Gatot Cahyono di daerah Temanggung juga, ya, ini pakai POC NASA, hormonik, super NASA, power, ya. Jadi ada tambahan powernya, empat-empatnya dipakai. Yang pertama sebelum pakai NASA daunnya lemas dan produksinya hanya 3 ton, ya, dari 500 pokok atau setengah hektar kurang lebih. Sementara setelah pakai NASA daunnya tebal, penyerbukannya lebih cepat 1 bulan, kerontokan bunganya berkurang, buahnya lebat, besar dan tidak rontok, HP-nya, hama dan penyakitnya berkurang, dan produksinya bertambah 1 ton, ya, 1 ton. Jadi keuntungan kotornya kurang lebih 3 juta, ya, kurang lebih. Ini baru 1 kali panen, ya. Ini adalah beberapa kesaksian. Dan ada beberapa manfaat setelah kita menggunakan dengan produk-produk organik NASA. Daunnya lebih hijau, bunganya mengkilat, buahnya lebih besar, warna buahnya lebih mengkilat, kerontokannya buah berkurang. Ya, ini juga ada beberapa kesaksian yang melalui WA, ya. Perbedaan yang pakai NASA dengan tidak pakai NASA adalah cukup jauh berbeda, dan ya tentu saja insya Allah petani-petani menikmati keuntungan yang lebih baik. Nah, kelebihannya apakah kita menggunakan dengan teknologi pemupukan ini, tanamannya menjadi lebih segar dan hijau, kerontokan bunga dan buahnya menurun, hama relatif tidak ada, tentu saja kita harapkan adalah produksinya meningkat. Dan biasanya kualitas biji kopi dan rasa kopinya pun meningkat. Baik, mitra-mitra, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, demikian yang bisa saya sampaikan tentang kopi. Tema hari ini adalah tentang kopi, dan akan kita lanjutkan tema-tema yang lain di lain waktu dan di lain kesempatan. Ya, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang untuk kita bisa ketemu lagi di video ataupun video-video pendek lainnya. Terima kasih telah menikmati video ini. Semoga bermanfaat dan semangat pagi.